Salam kejujuran. Jujurkanlah kata dengan perbuatan. Disiplinkan hidup dan bekerja keras. Setialah selalu pada keluarga. La 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 la. Alhamdulillah hari ini 18 September 2025. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan untuk hidup dan beraktivitas, beramal ibadah, beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah, sambil jalan pagi untuk kesehatan, walaupun jalan biasa, tetap disyukuri, mesti diberi kesehatan dan disyukuri dengan jalan kaki, olahraga, berbelanja, masak, dan bekerja yang lainnya. Hari ini beli belanjaan minyak goreng 17.000. Wow. Beli sayur kangkung. Apalagi ini beli kubis seadanya. Ini santan instan. Santan cair. Santan siap pakai. Kemudian beli sayur-sayuran. Ini 6 ikat segini, 2.000 rupiah. Namanya sayur kangkung. Sayur kangkung. Seledri bawang prei. Nah, tadi dihargai berapa ya? Diambil sesuai kebutuhan. Ini kelapa parut, mungkin ini mungkin 3.000. Dan ini buah mangga masih musim. Ini 4 buah mangga. 1 kilo isinya 2 kilo isinya 4. Masih musim, masih sangat melimpah, harga murah meriah. 2 kilo 13.000. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hidup dan bersyukur dan memohon ampunan, memohon petunjuk. Begitu. Hari ini inilah belanjaannya. Alhamdulillah. Jadi kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita
atau amal ibadah kita sehari-hari tidak lepas dari takdir yang diberikan Allah kepada kita sejak kita dalam kandungan. Garis nasib, garis hidup, ketetapan kita laksanakan setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Kita jalankan, kita laksanakan. Melaksanakan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. 1. Kejujuran. 2. Disiplin. 3. Kerja keras. 4. Kesetiaan. Dan nilai-nilai kebenaran itu kita tanamkan pertama kali adalah pada diri kita sendiri. Kita laksanakan, kita jalankan, kita tahu rasanya, kita tahu caranya, teknik-tekniknya, dan kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Nilai-nilai kebenaran itu pertama kali kita laksanakan untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita berkeluarga, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena kita sudah terbiasa melaksanakan kejujuran, kita gampang memberikan contoh kepada anak. Kita ajarkan anak, mungkin sekali, 2 kali, belum bisa 3 kali. Terus dilatih, dibiasakan untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran itu fondasi utama dalam kita hidup melaksanakan takdir, garis nasib, ketetapan yang diberikan Allah kepada kita sejak kita dalam kandungan. Bagaimana kita bisa melaksanakannya? Kita mulai dari segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, maka kita akan berhati-hati dalam melaksanakannya. Karena kita manusia biasa, tidak ada jaminan bahwa kita aktivitas amal ibadah yang kita lakukan itu jaminannya adalah surga. Tidak ada jaminannya. Kita tidak seperti Nabi, dijamin Allah masuk surga. Sejak kecil, sejak lahirnya sudah terjamin masuk surga. Itu untuk Nabi. Tapi kita yang bukan Nabi, gak ada penjaminnya, gak ada jaminannya. Tapi Allah memberi jalan kepada kita untuk istighfar, untuk introspeksi diri, untuk menyadari setiap aktivitas yang kita lakukan berasal dari Allah. Ada ilmunya, kesadaran itu muncul. Tidak tiba-tiba dibaca, dipelajari, dikaji ulang, diterapkan berkali-kali. Oh begini ya Allah, ternyata saya salah, pemahaman saya salah, aplikasinya ternyata keliru.
kembali memohon petunjuk kepada Allah. Dan itu kita lakukan setiap hari. Kenapa? Besok kita tidak tahu bangun tidur masih hidup atau tidak. Alhamdulillah sudah memohon ampun, beristighfar. Alhamdulillah masih hidup. Bangun tidur. Kalau bangunnya di akhirat, kan kita nggak tahu namanya usia. Dan kematian itu pasti datang. Sebagai tanda bahwa kita sudah selesai melaksanakan tugas kewajiban yang diberikan Allah, takdir yang diberikan Allah. Tanda selesai itu adalah kematian. Selesai untuk kehidupan yang pertama. Karena ada hidup yang kedua. Nanti di kehidupan kedua yang akan kita lewati itu satu setelah kematian, tanda yang bisa dilihat manusia secara kasat mata. Dan masa menunggu untuk kehidupan kedua itu berbagai peristiwa, ada yang dinamakan dengan kiamat, dinamakan hari penghabisan, hari terakhir, hari pembalasan, hari kebangkitan, sa'ah, dengan segala macam prosesnya untuk kehidupan yang kedua nanti. Dan di kehidupan yang kedua itulah kita tahu imbalan, balasan yang diberikan oleh Allah. Kita tahu pada kehidupan yang kedua nanti. Di posisi mana kita? Surga atau neraka? Dan itu kembali pada kehidupan kita selama hidup di bumi. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, atau tunduk dan patuh hanya kepada Allah, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas. Alamat terakhirnya surga, atau tidak tunduk dan patuh kepada Allah, sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Fir'aun, Qarun. Di dalam Al-Quran dijelaskan alamatnya. Nah, kita masuk yang mana? Dan sebelum meninggal, kita introspeksi diri setiap hari. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan memberi kita petunjuk. Kita minta maaf kepada manusia yang perilaku kita itu tidak menyenangkan untuk mereka, atau ada aktivitas kita yang membuat mereka tidak suka, menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan bagi tetangga kah, kerabat-kerabat yang lain, atau orang siapapun. Minta maaf kepada Allah, minta ampun, dan mohon petunjuk untuk selalu berada pada jalan kebenaran setiap hari. Itu namanya kesadaran, terus dilakukan. Mumpung ya, mumpung. Karena masih hidup. Dan kita diberi jalan untuk itu, kenapa tidak dimanfaatkan? Beristighfar, mohon ampun setiap hari. Karena aktivitas kita itu, amal ibadah kita itu, sekecil apapun, itu dihitung oleh Allah. Sekecil apapun. Makanya jangan sampai kita terlewat dalam satu hari, terlewatkan untuk introspeksi diri, untuk menghisap, menghitung itu takdir yang sudah dijalankan, benar dan salahnya. Kalau benar, alhamdulillah, semoga dipandang Allah sebagai satu amal ibadah dan tabungan untuk kehidupan kedua. Kalau tidak benar, semoga diampuni. Begitu terus setiap hari.
Kenapa melakukan introspeksi ini? Karena sadar bahwa nanti perbuatan saya ini saya pertanggungjawabkan, ya Allah. Saya pertanggungjawabkan belanjaan yang saya masak ini, yang saya beli ini, aktivitas saya berbelanja, memasak, dihidangkan untuk keluarga, itu dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang terlepas dari pandangan Allah. Ingat, ada malaikat Raqib Atid dan Rasulku yang mengawasimu dari tempat yang tidak kamu ketahui. Sampai ada ucapan yang pernah kita dengar dalam informasi, kitab apakah ini yang kami terima yang tidak satu pun tertinggal dari amal ibadah kami dan perbuatan kami. Saking lengkap dan sempurnanya catatan amal ibadah aktivitas kita selama hidup. Itu yang kita laksanakan setiap hari. Tertidur malam hari tidak sempat, juga apa, besok dilakukan. Nah, yang bikin kita tertidur siapa? Kan Allah. Letih sekali, capek, atau hal-hal lain, begitu siap untuk tidur langsung tertidur. Bahkan mungkin baru memulai setengah jalan langsung mata tertidur, gak tahu bangun-bangunnya pagi. Ya Allah, tadi malam doa kayaknya belum selesai. Disadari tertidur itu pun karena Allah. Ditakdirkan pada saat itu tertidur, tidak sempat untuk beristighfar, introspeksi diri. Terlaksana tapi tidak selesai. Kita kan nggak tahu baru ngeram itu apakah, baru tertidur itu semenit 2 menit kan tidak tahu. Bahkan ada 1-2 jam mungkin belum tertidur. Karena ada yang sesuatu yang dipikirkan atau apa, kan nggak ngerti. Tapi ada juga yang bisa langsung tertidur. Langsung tuh ada beberapa saat masih bisa kita untuk berdoa. Kan benar-benar nggak bisa. Ya tertidur ya Allah. Ya Alhamdulillah, berarti beban nggak ada yang dipikirkan. Jadi setiap hari jangan lupa untuk memunculkan kesadaran bahwa kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan mempertanggungjawabkan amal ibadah aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita kesadaran diri itu pun kita tanamkan kepada anak-anak kita. Melalui apa caranya? Kita tanamkan kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan. Sejak dini sudah kita tanamkan. Kesetiaan, kita berikan contoh kepada anak kita. Kesetiaan kepada keluarga, pasangan suami istri. Contohnya apa? Contoh yang ada di dalam Al-Quran, Nabi Nuh, itu kesetiaan mereka bisa kita lihat. Para nabi. Bagaimana ketika Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya di saat banjir, mega banjir, mega tsunami, banjir bandang super, nggak tahu namanya apa, belum ada, saat ini tidak ada. Karena hujannya lama, bukan 1-2 malam, 40 hari. Hujan terus, gelombang,
bukan hanya sekedar hujan, peristiwa alam. Kalau secara ilmuwan, mungkin dari segi ilmuwan, itu peristiwa astronomi. Bisa dikaji dari segi ilmuwan astronomi. Kita secara umum itu banjir, hujan deras, karena ada sesuatu yang melewati bumi pada masa itu, sehingga air laut meluap, hujan deras turun. Bahkan di dalam informasi-informasi sejarah yang disampaikan oleh para ilmuwan, bahwa dulunya ini daratan, sekarang menjadi lautan. Ini terjadi pada masa peristiwa banjir Nabi Nuh. Begitu cerita mereka, dengan bukti-bukti ditemukannya patung benda-benda ada di lautan. Padahal sebenarnya ini kok seperti bangunan, berarti ini kan dulu daratan. Kira-kira analisanya seperti itu. Dan kondisi seperti itu, Nuh memanggil-manggil, masuk ke sini. Ada kapal, ada bahtera. Yang sebelum kejadian itu, Allah sudah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar, nggak ada bandingannya sampai hari ini kapal-kapal manapun. Kenapa nggak ada bandingannya? Karena isinya itu seluruh binatang yang hidup di darat, sepasang-sepasang dimasukkan. Sepasang semut hitam rangrang, sepasang semut rangrang merah, sepasang semut gula. Seluruh jenis semut masuk sepasang-sepasang. Mungkin yang masuk nanti hewan-hewan kecil yang lain, kalajengking, sebut saja semua yang kecil-kecil, kalajengking, kecoa, hewan-hewan yang sekarang sering kita temukan. Intinya hewan darat yang tidak bisa hidup di air. Kalau air sudah, ikan sudah di dalam air. Itu mulai dari ukuran samut sampai ukuran gajah, hewan buas dan tidak buas, dari yang paling kecil sampai ukuran gajah kalau yang sekarang terbesar. Coba bayangkan berapa luasnya, panjang lebarnya atau dimensinya. Panjang lebar kalau bentuknya kita sendiri juga belum pernah tahu. Bentuk bahtera yang dibangun oleh Nuh, apakah seperti kapal yang kita lihat sekarang, lonjong panjang, ataukah bulat menyerupai bumi. Kalau kita punya bola, kita masukkan di dalam air, bola itu tidak kemana-mana. Karena apa? Karena bentuknya bulat. Kesini ngambang, balik lagi, kesini didorong sini, balik lagi. Karena bentuknya bulat. Tapi kita tidak tahu. Analisa para ilmuwan itu tentu lebih berdasarkan pada keilmuannya. Karena secara umum kita tahu kapal yang ada sekarang kan bentuknya memanjang, kapal pesiar memanjang. Nah, itu bahtera yang sangat besar untuk hewan darat seluruh jenisnya, mulai dari ukuran paling kecil sampai paling besar. Dan untuk manusia, kemudian memasukkan juga bahan makanan untuk persiapan di dalam kapal, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Nuh hanya diperintahkan untuk membangun bahtera dengan segala macam hewan, kamar-kamar, kabin-kabin yang sudah disiapkan semuanya. Itu bersama beberapa pasangan muda yang ikut dengan Nuh pada masa itu, beberapa orang jumlahnya, sehingga bisa membuat bahtera sebesar itu atas pimpinan Nuh dari petunjuk Allah. Nah, ketika banjir itu datang, Nuh manggil anaknya yang pertama, tapi tidak mau.
Dan Allah menyampaikan kepada Nuh, Nuh, itu bukan keluargamu. Nuh tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah divonis Allah, bukan keluargamu. Padahal kita tahu, Nuh itu seorang nabi, hidup bersama dengan istrinya ketika terjadi banjir seperti itu. Termasuk anaknya yang pertama. Ketika terjadi banjir, istrinya tidak mau ikut. Tetapi Nuh tidak menceraikan istrinya. Nah, itu bedanya. Allah yang menjawab, itu bukan keluargamu. Itu Nuh. Lut tidak bercerai. Begitu kehidupan di masa Nabi Lut. Apa istilahnya? Kaum homoseksual, kaum sekarang apa ya? LGBT. Bahkan istrinya sendiri tuh membawa, ibaratnya teman-temannya dibawa ke rumah. Nuh tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah tidak memberi sanksi kepada mereka melalui Nuh. Nuh hanya bisa berdoa. Istrinya dinasihati ya nggak bisa, sudah hidup seperti itu dalam lingkungan seperti itu. Tapi Nuh tidak menceraikannya, tidak berpisah rumah. Dan Nuh juga punya anak, anaknya ikut Nuh. Hingga suatu saat datang malaikat memberitahu Nuh, kok Nuh lagi? Lut, tinggalkan tempat ini dan jangan melihat ke belakang. Artinya akan terjadi sesuatu, wahai Lut, hukuman yang akan diberikan oleh kepada kaummu ini. Kaum termasuk istrinya. Tapi Lut tidak menceraikan istrinya walaupun perilakunya seperti itu. Begitu saatnya datang, Lut pergi meninggalkan kampungnya, menjauh secepatnya dan tidak melihat ke belakang. Tidak melihat ke belakang itu tidak mau kembali ke daerah asalnya. Sudah dihukumlah kaum itu dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Dari segi ceritanya, yang informasi yang kita tahu, bumi itu dibalik sehingga manusia-manusia LGBT, homoseksual, yang sejenis itu istilahnya terserah, yang suka sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, yang tidak normal secara hukum seksual pernikahan. Bumi itu dibalik, hilang manusianya, musnah pada saat itu. Begitu juga dengan Nuh sebelumnya, tapi masih ada yang hidup, yang ikut dengan Nuh di dalam bahtera itu. Setelah selesainya banjir, melanjutkan kehidupan mereka. Berjalannya waktu, berkembang, Nuh sudah meninggal karena sudah tua. Dan Nuh tidak punya pasangan. Hanya ada anaknya juga yang ikut. Dengan beberapa kaum yang lainnya, masyarakat penduduk pada masa itu, yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Berarti mereka yang ikut dalam bahtera Nuh, mereka yang selamat. Istrinya tidak selamat, anaknya yang pertama tidak selamat. Tapi Nuh tidak menceraikan istrinya. Tidak pernah terucap kata-kata perceraian. Itu diantaranya kesetiaan pada keluarga, setia pada pasangan. Dan itu kita tanamkan kepada anak-anak, dan cara menanamkan itu perilaku kita berdua, pasangan suami istri. Sopan santun berbicara di depan anak,
ditunjukkan cara ngomong yang baik, berdiplomasi, berbicara kebenaran sesuai apa yang dilakukan, bersikap sabar, itu ditunjukkan kepada anak. Kesetiaan sebagai pasangan suami istri dilihat oleh anak. Bagaimana orang tuanya kalau pagi duduknya di mana, melakukan apa, setelah masak atau sedang masak, sedang mencuci. Bahkan ada anak mungkin yang hafal aktivitas orang tuanya. Jam sekian dia sudah tahu tuh nanti bapak ibunya pasti duduk di sebelah sana sambil minum kopi, secangkir berdua, pisang goreng, atau sepotong jajan, sepotong roti. Ada yang bisa mengetahui, karena disaksikan sama anak. Dan nilai-nilai kebenaran itu kita tanamkan. Kondisi seperti itu, seperti Nuh, seperti Lut, para nabi tidak pernah bercerai. Tapi zaman sekarang bisa kita lihat dari informasi berita, apalagi dulu pada masa-masa COVID, tingkat perceraian tertinggi di daerah A. Banyak yang meminta cerai itu dari pihak perempuan. Padahal baru menikah 2 tahun. Cerai. Kenapa nggak mencontoh Nabi? Walaupun sebenarnya kan kita manusia biasa. Nabi iyalah dikasih petunjuk sama Allah. Tapi kan kita bisa melihat sikapnya. Kita bisa mencontoh walaupun kita bukan Nabi. Mungkin tidak 100%. Dari mana kita komunikasi suami istri. Susah bersama, suka duka dihadapi bersama. Ada masalah didiskusikan. Kesetiaannya yang kita lihat dari Nabi. Tetap setia, tidak pernah mengucapkan kata cerai. Padahal istrinya seperti itu. Yang satu membantah, yang satu berperilaku seperti ini. Membantah tidak mau ikut dalam golongannya Nuh yang ada di dalam kapal ini, di dalam baterainya. Yang satu berperilaku tidak normal, si istrinya. Tapi tetap setia, bahkan dipanggil, ayo masuk. Tapi ditolak. Kalau yang ini, langsung hukuman Allah yang diberikan, mereka dimusnahkan. Hilang, habis, cerita tentang Lut dengan kaumnya. Tapi anak-anaknya Lut dengan anaknya pergi menjauh, tinggalkan kampung. Kan menjauh, bukan disuruh bercerai dulu sama istrinya, tidak. Tidak pernah terucap. Tapi zaman sekarang gampang sekali kita mendengarkan berita di TV. Walaupun tidak semua itu masuk dalam berita ya, tapi yang sering kita tonton di media sosial seperti itu. Pacaran sekian tahun, nikahnya sekian tahun. Lebih panjang pacarannya daripada pernikahannya. Kita tidak tahu persoalannya apa. Tapi di situ bisa dinilai tidak ada kesetiaan. Kalau ada persoalan, mestinya kan dibicarakan dulu, didiskusikan, tidak langsung emosi meluap. Itu persoalan-persoalan di dalam keluarga itu sering memicu emosi. Mungkin suami, mungkin istri, atau kedua-duanya sekalian sama-sama naik, atau satu lagi naik, satunya emosinya naik, satu
bisa mempertahankan diri, didengarkan, menjadi tempat curhat sampai suasana reda, dibicarakan. Apa persoalannya? Kenapa seperti itu? Ada masalah di tempat kerja kah? Atau ada persoalan-persoalan lain? Sampai di rumah kok marah-marah, bla 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 segala macam. Sebelumnya tidak. Berarti kan ada sesuatu, ada persoalan. Ya istri mendengarkan, jangan langsung dibalas. Pulang-pulang marah-marah, bla bla bla. Enggak begitu. Didengarkan. Begitu juga sebaliknya kalau istri mungkin juga pas suami baru pulang kerja, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ini ada apa kok? Pulang kerja kok ngomel-ngomel sendiri. Masuk cuci tangan kaki, duduk. Ditanya, ada apa? Tadi kok marah-marahnya kayak gitu, emosi banget. Disampaikan cerita, sehingga persoalan itu nggak pernah muncul keluar, hanya ada antara suami istri. Paling banter nanti anak sudah dewasa bisa mendengarkan, bisa diajak berdiskusi. Mungkin masalah ekonomi, mungkin kalian sudah SD, kalian sudah SD, SMP, ibu mungkin perlu kerja, nanti kalian kan mau kuliah. Mungkin ibu kerja setengah hari saja. Setelah kalian berangkat sekolah, ibu ke pasar umpama kan, membantu di toko A sampai jam 1, sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12, gajinya sekian. Menurutmu gimana? Karena di rumah kan sudah ada, kalian kan berdua, bertiga kan sudah sekolah. Tapi kalau ada apa-apa dihubungi, itu ditelepon, kan rumah kita kunci, ayah kan kerja. Atau kalau perlu bawa kunci masing-masing, karena berbeda jam pulang. Mungkin ada sesuatu yang harus diambil anak, aduh tugasnya ketinggalan, tapi bawa kunci. Disiasati, didiskusikan bersama-sama, sehingga keluarga itu solid. Ibu juga bisa bekerja kalau memang diputuskan untuk seperti itu. Kenapa? Karena anak sudah berangkat ke sekolah. Rata-rata anak-anak pulang sekolah sekarang itu kan jam 4. Sekolah Senin sampai Jumat. Biasanya sampai jam 4, jam 3 atau setengah 4. Rentang waktu seperti itu. Jam 7 sampai jam 4. Yuk kita diskusikan. Sehingga antara pasangan suami istri dilihat solid oleh anak sebagai sepasang ayah ibu yang bisa dicontoh dan ditiru, yang suatu saat mereka juga akan berumah tangga. Bapak ibuku alhamdulillah sampai hari ini masih sehat walafiat, tetap berdua, tetap bersama. Kami sudah menikah masing-masing, tapi ayah ibu masih berdua, mau tetap. Kalau kami pulang ya seperti itu, seperti yang dulu kami lihat, duduk berdua, sudah gak ada yang dikerjakan lagi, minum kopi sore-sore. Jadi kesetiaan itu kita tunjukkan di depan anak, kita sampaikan contohnya para nabi. Setiap ada persoalan didiskusikan. Nah, didiskusikan itu nanti anak-anak juga akan melihat bagaimana cara menyampaikan pendapat, melihat cara berbicara sopan santun, melihat orang tua bisa melihat perkembangan pola pikir anak seperti apa. Ibaratnya apa? Belajar demokrasi tapi di dalam keluarga. Anak berdiplomasi, menyampaikan pendapat, memberikan informasi-informasi, lebih kurangnya begini, ini baiknya, ini buruknya, ini
Solusinya berbagai macam cara kita tampilkan dalam suasana berdiskusi di dalam keluarga, sehingga membentuk karakter anak. Sejak dini sudah kita ajarkan kejujuran, disiplin, kerja keras, dan kesetiaan. Setiap perilaku itu kita contohkan kepada anak, gak hanya sekedar kita ngomong. Karena berat, aplikasi itu berat. Kalau sekedar ngomong, bisa, banyak yang bisa melakukan. Tetapi ngomong dan dilaksanakan oleh dirinya sendiri, itu berat. Apalagi harus diajarkan kepada anak, yang namanya anak masih dalam taraf belajar. Diulangi lagi. Berat menjadi orang tua, menjadi ibu rumah tangga. Dan itu dipertanggungjawabkan walaupun kita menjadi ibu rumah tangga. Bekerja di luar dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tetapi dengan berat seperti itu, sulit seperti itu, kita yakin bahwa Allah pasti memberikan jalan. Kita ditakdirkan menjadi ibu rumah tangga, pasti diberi jalan untuk itu. Kita ditakdirkan untuk bekerja di luar rumah, pasti diberi jalan untuk seperti itu. Setiap apa yang kita pilih, apa yang kita laksanakan ada konsekuensinya, ada lebih kurangnya. Kalau kita di dalam rumah tangga, yang bekerja hanya suami, penghasilan hanya satu. Tapi anak-anak mendapatkan perhatian 100% dari ibu, terutama perkembangan anak bisa diawasi setiap hari, setiap saat. Bila bekerja di luar, pilihan ibu misalnya dapat 2 sumber penghasilan, tapi waktu untuk anak otomatis berkurang. Jadi semua ada konsekuensinya. Dan tidak perlu disesali. Yang kita lakukan adalah istighfar, introspeksi diri. Berarti takdirnya kita adalah menjadi ibu rumah tangga atau takdirnya kita menjadi bekerja di luar rumah. Semua dijalani, masing-masing menjalaninya, dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan introspeksi diri, beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebelum tidur. Untuk aktivitas berikutnya, semoga kita terhindar dari perbuatan yang tidak benar. Memohon petunjuk kepada Allah. Semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan hari ini diterima sebagai sesuatu yang pahalanya bisa untuk kehidupan di kedua nanti. Sesuatu nilai kebaikan. Untuk bekal kehidupan yang kedua. Dan semoga Allah memberikan petunjuk esok harinya. Tidak harus menjadi ibu rumah tangga, tidak harus menjadi bekerja di luar. Terserah takdirnya Allah. Mungkin pilihan kita hari ini ibu rumah tangga. Suatu saat setahun, 2 tahun, 10 tahun berubah. Ingin bekerja di luar. Itu manusia normal. Kenapa? Allah membolak-balikkan kolbu, membolak-balikkan hati manusia. Bisa saja hari ini dia berkata iya, besok tidak. Itulah manusia. Dan disitulah kehendaknya Allah itu terlaksana. Aku yang punya kehendak. Aku bolak-balikkan hati manusia. Aku yang berkuasa atas manusia. Hari ini dia berkata iya, besok saya buat menjadi berkata tidak. Itu kehendak Allah. Dia yang mempunyai segala kehendak apapun. Makanya karena kita tidak tahu, segera istighfar, introspeksi diri setiap hari.
Dan nilai-nilai cara-cara introspeksi diri itu kita tanamkan kepada anak. Ayo sebelum tidur berdoa dulu. Memohon ampun kepada Allah, mungkin tadi di sekolah ramai dengan teman, sebabnya apa? Mungkin kamu yang memulai. Bisa saja kita di sekolah kan tidak tahu anak berbuat apa. Kita hanya mendapatkan informasi beberapa. Jadi itu juga kita ajarkan kepada anak. Cara-caranya berintrospeksi, beristighfar sebelum tidur. Ayo cuci kaki, cuci muka, sikat gigi. Ayo sekarang tidur. Nah, ayo berdoa dulu. Ditemani. Sudah berdoa, caranya begini, seperti ini ucapannya. Ingat kamu tadi berbuat apa, melakukan apa. Semoga Allah memberimu petunjuk esok hari. Menjadi lebih baik lagi. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga besok nilai ujianku lebih baik karena aku sudah melakukan belajar seperti ini. Kita ajarkan kesadaran diri sejak dini. Sehingga hal itu menjadi kebiasaan bagi anak. Perilaku-perilaku, nilai-nilai kebenaran selalu dibawa oleh anak kapanpun dan dimanapun. Karena sudah menjadi kebiasaan di dalam keluarga, bahkan menjadi kepribadian. Dan bisa dia turunkan, dia wariskan kepada keturunannya. Oke, itulah contoh kesetiaan. Setia dengan keluarga. Contoh Nabi Nuh, Nabi Lut. Mungkin ada yang lain. Suatu saat seperti Nabi Ayub juga tetap setia dengan istrinya walaupun dia sakit. Tapi karena istrinya melakukan kesalahan, ucapannya dia laksanakan dan itu pun diajarkan oleh Allah. Sehingga tidak menyakiti istrinya, tapi istrinya tetap kembali. Dan mereka tidak ada kata cerai. Walaupun perilaku istri Nuh seperti itu, tidak mengucapkan cerai. Istri Lut seperti ini tidak mengucapkan cerai. Ayub yang sakit seperti itu, berpisah, menjauh, istrinya disuruh pergi, menjauh dari dirinya, tapi tidak mengucapkan cerai. Semoga hal itu, kesetiaan yang diajarkan di dalam Al-Quran oleh para nabi, bisa kita tiru dalam kehidupan kita berumah tangga, yang zaman sekarang alat komunikasi bisa ada, walaupun suami istri terpisah, tetap bisa berkomunikasi, video call, panggilan biasa, video call, atau jenis-jenis aplikasi lain yang bisa berhubungan face to face melalui media, melalui HP. Tidak ada istilahnya terpisah jauh lalu cerai, tidak. Karena ada alat komunikasi, ada masalah didiskusikan, dirundingkan, dicari solusinya. Oke, semoga kita bisa meniru kesetiaan para nabi. Kita masukkan di zaman kita sekarang. Berbagai macam alat komunikasi bisa untuk menunjang keharmonisan hubungan suami istri walaupun terpisah jarak. Dan semoga hal itu juga bisa diterapkan di dalam keluarga kepada anak-anak kita sejak dini. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.